Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Zahra Nanta Putri dari kelas 11 Tafis akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diperoleh di dalam negeri. Yang kedua, memperluas keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar industri dalam negeri. Yang keempat, mempercepat ahli teknologi. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, setiap negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Yang ketiga, ongkos produksi yang berbeda di setiap negara untuk memproduksi satu barang yang sama. Yang keempat, keuntungan yang hendak diperoleh masing-masing negara. Selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional. Yang pertama itu tidak adanya hubungan diplomatik. Perdagangan internasional akan terjadi bila kedua negara tersebut memiliki perjanjian kerjasama antar negara. Yang kedua, kualitas tenaga kerja yang rendah. Karena tenaga kerja yang berkualitas rendah akan menghasilkan produk yang kualitasnya rendah juga, dan akan sulit bersaing dengan negara yang produknya lebih baik. Yang ketiga, efisiensinya rendah. Semakin efisien proses produksi, harga produk bisa banyak mendapat keuntungan. Jika tidak efisien, biaya produksi akan mahal dan susah bersaing di pasar. Yang keempat, adanya kebijakan impor suatu negara. Jika tarif impor di negara tersebut tinggi, maka produk impor akan lebih mahal daripada produk dalam negerinya, dan membuat orang tidak tertarik untuk membelinya. Yang kelima, adanya organisasi internasional dan regional. Organisasi-organisasi tersebut hanya mengurusi negara-negara anggotanya saja. Jika bukan anggotanya dan ingin melakukan kerjasama dengan negara anggotanya, akan mengalami kesulitan. Yang keenam, terjadinya peperangan. Jika terjadi perang, kondisi perekonomian negaranya mengalami kemunduran, dan negara sekitar pun mengalami kelesuan, dan membuat perdagangan internasional terhambat. Lalu ada teori perdagangan internasional. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori keuntungan komparatif. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh hasil dari perdagangannya dengan mengekspor barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, teori biaya komparatif. Dalam teori biaya komparatif, yang menjadi pedoman adalah berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang. Selanjutnya ada kebijakan dalam perdagangan internasional. Tujuannya itu untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, melindungi kelangsungan hidup perusahaan dan industri dalam negeri, dan menjamin ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri. Kebijakan dalam perdagangan internasional terbagi menjadi dua macam, yaitu A. Kebijakan ekspor. Dilakukan untuk mengatur pelaksanaan dan mendorong peningkatan ekspor
ekspor sehingga ekspor yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan devisa bagi negara. Kebijakan ekspor diantaranya: yang pertama, penetapan prosedur ekspor yang relatif mudah. Kedua, pemberian subsidi ekspor. Ketiga, pembentukan asosiasi atau perhimpunan eksportir. Yang B, kebijakan impor. Dilakukan untuk mengatur pelaksanaan dan pembatasan impor sehingga impor yang dilakukan dapat menghemat pengeluaran devisa. Kebijakan impor dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan tarif. Kebijakan tarif terbagi lagi menjadi tiga. A. Tarif rendah, itu dari 0% sampai 5%. Itu contohnya ada barang-barang kebutuhan pokok atau peralatan militer. B. Tarif sedang, antara 6% sampai 20%. Itu contohnya barang-barang setengah jadi seperti bahan baku plastik. C. Tarif tinggi, lebih di atas 20%. Barang itu contohnya itu barang-barang mewah. 2. Kebijakan non-tarif. Bentuk kebijakan non-tarif adalah: A. Penetapan prosedur impor atau peraturan teknis dan perizinan. B. Pembatasan kuota atau jatah impor. C. Larangan impor secara mutlak. Selanjutnya ada alat pembayaran. Yang pertama, arti dan fungsi devisa. Devisa yaitu mata uang yang bisa diterima oleh dunia internasional. Fungsi devisa yang pertama, sebagai alat tukar internasional. Yang kedua, sebagai alat pengukur nilai perekonomian. Yang ketiga, alat menimbun kekayaan. Yang kedua, sumber pemasukan dan pengeluaran devisa. Sumber-sumbernya adalah: yang pertama, dari ekspor. Ekspor adalah pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain untuk dijual. Yang kedua, hibah adalah bantuan atau pemberian dana dari negara lain untuk kegiatan pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, utang luar negeri. Indonesia masih menggunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang keempat, bunga atau pendapatan dari investasi. Warga Indonesia yang mempunyai investasi akan memperoleh devisa jika perusahaan tersebut mendapat keuntungan. Yang ketiga, jenis devisa. Yang pertama, ada devisa umum. Devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, serta bunga modal. Yang kedua, devisa kredit. Devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.